ada yang bilang apa? Siap mengimami sah. Ya itu gitu. Terus apa? Siap ta'aruf lah segala macam ya. Itu bukan apa-apa sih maksudnya ya, karena kadang saya bilang aduh mohon maaf bukan apa-apa, masih belum siap ya, masih banyak yang harus dibenahi seperti itu. Kemudian dijawab lagi masih ya siap kita benahi bersama. Ini sharing-sharing aja lah ya gitu, bukan bermaksud membuka ayo atau apa gitu ya, ini buat ini aja ya. Alhamdulillah sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin abdihi wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billahil azim, amma ba'd. Para ummahat, akhwat, wabil khusus ukhtinal karimah, Ibu Karisa, siapa Bu? Karisa Grani. Waktu saya baca pertama itu Karisa Gani. Kalau Gani sudah Muslim berarti ya. Nah, alhamdulillah, dan juga Amir Majelis Dakwah Ustadz Wahyudi, yang muslimin semuanya ya, serta akhwat yang mengikuti istilahnya apa? Zoom meeting ya. Di mana saja bisa mengikuti, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kita berbahagia sekali bertemu dengan beliau, Ibu Karisa. Tahu nggak arti Karisa? Ibu apa Bu? Bahasa apa sih Bu? Sebenarnya aslinya itu papa saya jualan mobil Pak. Pas saya lahir mobilnya laku. Oh lah itu. Sebetulnya itu bahasa Arab Bu. Arab ya Pak? Nah, iya. nanti Ibu lihat di kamus, Karisa itu artinya keras. Tapi kerasnya keras positif. Oh iya. Tekun. Alhamdulillah. Nah, dan istiqomah. Amin. Tetap. Nah, baru tahu kan ternyata yang punya nama. Nah. Ya kalau kita ini maklum ya Bu, ini tidak mengganggu, yang memang begini ini teknologi. Udah Mas? Jadi Karisa kalau kita lihat di kamus bahasa Arab atau kamus Al-Munawir, itu paman saya Bu yang nulis. Masya Allah. Nah, saya cucu di pesantren Kerapyak kalau Ibu pernah dengar ya. Maka saya hidupnya dari pesantren ke pesantren, walaupun tidak pernah lama. Ini tadi sama juga, sama-sama dari Magelang. Nah, beliau di Taruna Nusantara, saya di API. API itu Asrama Pelajar Islam. Ya, ya. Nah, kalau dari Semarang, beliau ke kanan, saya ke kiri. Nah, kita pendekatan individual dulu ya. Betul. Sebelum yang formal. Jadi Karisa itu artinya tadi apa tadi? Keras. Tekun. Apa lagi? Istiqomah. Tekun. Tetap. Nah itu. Baru tahu ternyata Ibu ya. Bukan mobil, bukan. Kalau mobil makar. Jadi enggak perlu ganti nama ya, Oh, Imam? enggak perlu. Nah, ini sekarang soal ganti nama. Saya diberi waktu berapa menit sih? 20 menit tadi, 20 menit. Soalnya saya juga suka ngurus mualaf.
Jadi ini mungkin enggak tahu, kalau tahu dia datang dulu dari Hindu, Bu. Dan akhirnya saya angkat jadi anak saya. Nah, kalau Ibu mau nanti tak angkat jadi anak saya. Tinggal di rumah saya sampai saya nikahkan dan seterusnya. Nah, itu namanya Dayu, Dayu. Itu kelas Hindu tinggi, Bu. Kalau bawahnya kan Ketut apa itu. Nah, satu saat dia minta pertimbangan, bapak angkat saya itu Imam Masjidil Aqsa. Namanya Profesor Dr. Mahmud Syam. Kenapa saya anggap sebagai anak angkat? Bapak angkat saya karena anak saya itu diangkat jadi anak dia. Sehingga kalau waktu anak saya nikah, dia ngirim uang. Anak saya punya anak, dia kirim uang gitu. Nah, waktu itu dia konsultasi, ini dayunya enggak ada. Syekh, apa harus diganti nama Syekh? Enggak usah. Nama kamu sudah bagus, padahal dia nggak ngerti bahasa Dayu itu apa. Nah, jadi kalau sudah bagus nggak usah. Ya. Alhamdulillah. Karena Allah kan tidak melihat hanya nama. Yang dia lihat adalah amal. Memang Ibu mau ada rencana ganti nama? Enggak juga. Jangan. Ya. Nanti ribet. Kalau harus berarti ganti. Kalau enggak yang nanti ribet di KTP-nya. Iya betul. Paspornya, Administrasinya, macam administrasinya. Iya. Udah. Oh, namanya sudah, artinya sudah bagus kok. Ya. Jadi orang yang tekun, orang yang keras, orang yang tetap dan seterusnya. Nah, sebagai materi awal atau materi pengantar sharing kita dengan beliau, Ibu Karissa. Nah, coba dibuka surah At-Taubah. Ini nanti kita akan bicara antara ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah. Ya, maka Ibu tak panggil di sini, itu kita akan buktikan. Benar enggak ayat ini? Begitu. Surah Taubah, surah yang ke-9, ayat 32 dan 33. Nis bisa baca, Nis? Uswah bisa baca? Coba baca. Ya, dah sampai di situ. Nah, kalau dalam perspektif Muqarrin, tafsir Muqarrin itu menafsirkan ayat yang mirip dengan yang lainnya, yang oleh pakar Kristen dianggap Quran ini Quran kitab sembarangan karena sering diulang-ulang. Jadi katanya kalau pengulangan itu membuktikan kalau Quran itu bukan wahyu Allah karena sering diulang. Kalau yang baik kan tidak diulang-ulang, begitu katanya. Tapi ini dalam perspektif lainnya. Jadi namanya tafsir Muqarrin, itu ada yang mirip dengan itu, yaitu di surah As-Saff. Mirip ya, kalau tidak hati-hati menghafalkannya akan keliru. Ya, itu. Jadi kalau tadi Teh Uswah baca yuriduna ayyutfi'u nurallah. Nah, coba sekarang dibuka surah As-Saff, surah 61. Ayat yang ke-8. Ini hati-hati ya, kalau ngapalkan nanti keliru tadi. Nah, udah ketemu? Yang As-Saff ya, 61. Bu Mahfira ini ganti tafsir besok pagi. Ya. Besok pagi saya nggak bisa ngisi. Ya. Jadi besok ada kajian tafsir surah Al-Fatihah, Bu, tiap Sabtu. Cuman karena ini sudah, ya udah gabungkan satu aja. Nah, jadi ini sekarang sekalian izin, Bu.
Tapi kalau mau diganti aset lain nggak apa-apa ya. Sayanya yang ada perluan ya. Nah, coba ya diperhatikan. Yuriduna yang di surah At-Taubah ayut fi'u. Di surah As-Saff apa Us? Nah, itu mirip-mirip. Tapi intinya sama. Bahwasanya mereka orang-orang non-muslim itu berkeinginan selalu, maka di situ menggunakan fi'il mudhari' untuk memadamkan cahaya Allah. Jadi keinginan mereka itu Islam ini cahayanya padam. Saya tanya, Bu, bener nggak Ibu waktu dulu non-muslim kepingin Islam jangan berkembang gitu? Gitu nggak? Nggak mikir gitu sih, saat itu nggak ada pikiran itu. Jadi Waktu saat itu ya. ya. Jadi biarlah Islam berkembang, walaupun Ibu agamanya bukan Islam. Iya, iya sih waktu itu nggak ada sama sekali, nggak ikut memikirkan, mungkin lebih ke apatis, lebih ke apatis, gitu, ya. Lebih ke itu sih Pak. Ya, jadi ini yang pertama, setiap non-muslim atau mayoritas lah, itu mereka berkeinginan untuk memadamkan cahaya Allah. Nah, itu pun mungkin diperkuat dengan walan tardo angkal yahud walan nasoro hatta tatabi'a millatahum. Jadi ini statement dari Allah. Jadi kalau Ibu belum berpikir begitu, berarti memang non-muslimnya belum benar non-muslim. Ya itu. Jadi karena ayat ini semacam itu penjelasannya. Jadi mereka yang tidak Islam itu ingin cahaya Allah padam. Setuju nggak Bu? Kecuali orang-orang tertentu ya. Nah, orang-orang yang apatis lah, karena dia tidak memikirkan. Tapi mungkin kalau ditanya pada pendeta, pastor, mungkin ini semacam itu ya. Nah, jangan sampai cahaya Islam itu muncul. Mereka ingin cahaya Islam itu padam. Nah, kemudian Allah menjelaskan biafwahihim, dengan mulut mereka. Saya tanya lagi Bu, ini karena saya nggak tahu ya, karena saya belum pernah non muslim, dan mudah-mudahan jangan ya. Jadi orang menolak kebenaran Islam itu hanya di mulut, hatinya sebetulnya menerima. Jadi kalau ada doktrin Trinitas itu tidak sampai di hati, yang adanya mulutnya saja. Apa benar Tuhan itu begini-begini? Hatinya tidak bisa menerima. Jadi yang mengucapkan adalah, yang menerima apa? Mulutnya saja. Maka Allah menyebutkannya biafwahi. Nah itu. Hatinya nerima. Jadi hatinya sebetulnya Islam. Karena apa Bu? Hatinya Islam. Fitrahnya Islam. Lu pinter ternyata. Nah, wong dokter gimana nggak pinter sih? Taruna Nusantara lagi. Jaminan udah ya itu. Nah, jadi fitrah, katanya fitrah. Jadi yang menolak itu mulutnya saja, hatinya nerima. Ini statement dari Allah Subhanahu wa taala yang saya pahami. Ini, jadi kalau ini tadi tafsir Qur'aniyah, ayat-ayat Qur'aniyah, nah yang sekarang kita berhadapan ini adalah ayat kauniyah, ayat yang merupakan bukti alam semesta, yang itu tidak bisa bertentangan, itu mesti pas. Kalau ada pertentangan antara ayat kauniyah dengan ayat Qur'aniyah, yang salah mesti kauniyahnya, tapi tidak mungkin. Itu terus ya, kita lanjutkan itu terus. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Allah tidak mau cahayanya padam. Itu yang di surah At-Taubah. Kalau di surah As-Saff, wallahu mutimmu nurihi, Allah akan menyempurnakan cahaya. Nah, keinginan mereka memadamkan cahaya Allah
pasti gagal. Tidak akan berhasil. Karena Allah berkeinginan cahayanya terus jadi sempurna. Buktinya apa? Beliau masuk Islam. Dan fenomena begini ini banyak. Kita kemarin baru dapat berita dari Toronto yang Kanada ada gereja yang kemudian dibeli jadi masjid oleh komunitas orang Indonesia. Nah, sebelumnya nanti di buku saya sebutkan. Begitu juga di Amerika, Muslim Indonesia membeli gereja untuk jadi masjid. Juga karena kita bicara komunitas Muslim ya, nah, kita tidak akan menjelek-jelekkan agama lain dan itu nggak boleh. Ya itu ini. Saya waktu ke London itu lihat memang gereja banyak yang kosong apa yang penuh, Bu? Kosong. Nah itu betul. Saya nginep di hotel pas di pinggir gereja. Pagi-pagi memang terdengar suara lonceng seperti di Randusari, tahu kan? Nah karena saya tinggal di Randusari dekat saya. Nah saya terus ke gereja, ternyata nggak ada orang, hanya loncengnya aja. Jadi ini bukti. Nah Allah akan terus mencempurnakan cahayanya. Ini wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Walaupun orang kafir tidak senang. Memang orang tadi sudah disebutkan mereka berkehendak ingin meredam cahaya Allah. Nah kemudian kalau melihat perkembangan Islam, orang kafir tidak senang. Inilah ayat-ayat kauniyah yang kita saksikan saat ini. Islam di Indonesia, penjajahan kan sering dikatakan dengan 3G. Gospel, ya, gospel itu kan, kemudian gold, terus glory. 350 tahun, Bu. Dengan tujuan bagaimana Muslim atau Islam di Indonesia habis. Buktinya apa, Bu? Habis nggak? Enggak. Nah, kurang mungkin ya. Ya itu. Tapi habis. Maka kalau saya menjadi narasumber di beberapa negara, kalau ada orang katakan saya malu menjadi orang Indonesia, tapi saya katakan saya bangga menjadi orang Islam Indonesia. Dengan bukti-bukti, kalau kita lihat negara yang paling besar, negara Muslim yang besar, ya Indonesia. Dan juga kita lihat dalam segi keamanan dibanding negara-negara di Timur Tengah yang Muslim, Indonesia. Dan dari segi kekenyalan, kenyal tahu ibu-ibu? Kenyal tahu nggak kenyal? Tahu kenyal? Oh, ini bahasa Jawa kenyal. Alot. Ah ya, lentur tapi alot. Nah, itu kenyal namanya. Betul. Lentur tapi alot, kenyal namanya. Di Spanyol habis. 700 tahun nggak ada sisanya. Di pecahan-pecahan Uni Soviet jadi minoritas. Dan di beberapa negara Eropa Timur Muslim jadi minoritas. Padahal dulu di sana mayoritas sebagai kekuasaan dari Turki. Tapi alhamdulillah Indonesia tetap eksis agamanya. Saya bangga jadi Muslim Indonesia. Tapi juga tidak kemudian meremehkan Muslim di tempat lain, karena sebetulnya Muslim ini adalah bersaudara. Jadi Allah akan terus menyempurnakan cahayanya, walaupun orang lain itu tidak senang. Nah, yang penting sekarang bagaimana menghadapi orang-orang yang tidak senang. Prinsip 3. Satu, kita harus menghayati bahwasanya Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta alam. Yang kemarin sudah saya jelaskan, apa itu rahmat?
keinginan untuk berbuat baik kepada yang lain. Nah, jadi kita melihat orang-orang yang non muslim bukan dengan kacamata permusuhan, tidak, dan tidak boleh kalau mereka tidak memusuhi kita. Bahkan di dalam surah Al-Hajj ayat 39-40 antara di sana sebutkan tugas Islam adalah menjaga tempat-tempat ibadah orang non muslim. Walau la taful nasabun lafat niscaya akan lahuddimat sawami'un wabiyaun wasalawatun wa masajid. Tidak boleh kita mengganggu tempat ibadah mereka, tidak boleh. Mengganggu ibadah mereka juga tidak boleh. Rasulullah SAW kalau akan memberangkatkan pasukan yang kemudian juga dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar, itu menyatakan bahwasanya apabila kamu temui orang-orang yang sedang tekun beribadah di tempat ibadahnya, jangan kau ganggu. Jadi prinsip rahmat ini harus kita miliki lil alamin, tidak hanya untuk umat Islam saja. Jadi ketika kita melihat ada orang non muslim yang ada di hati kita, bagaimana kita bisa berbuat baik kepada mereka? Apalagi secara khusus dalam soal orang tua, kita harus tetap berbakti, bahkan kalau perlu lebih berbakti daripada sebelum kita muslim. Yang kedua, bahwasanya hidayah itu di tangan Allah. Kalau Allah menghendaki orang sedunia ini masuk Islam semua, bisa nggak? Bisa. Oh, sangat bisa. Loh. Dan Allah telah memberikan contoh bagaimana orang yang terdekat dengan Rasulullah SAW, bahkan yang membantu beliau dalam segala kondisi, oleh Allah tidak diberi hidayah, walaupun Rasulullah SAW berusaha keras. Siapa itu, Bu? Abu Thalib. Abu Thalib. Nah, kurangnya apa? Mungkin kita dibanding dengan Abu Thalib nggak ada apa-apanya dalam membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bilang, saya lebih dari Abu Thalib, coba siapa yang berani gitu? Nggak ada. Beliau sudah toh nyawa. Nah, bahasa Jawa ini apa toh nyawa? Bertaruh nyawa demi keponakannya. Maka ketika di akhir kehidupannya disebutkan dalam Sahih Bukhari, dikerubuti beliau oleh saudara-saudaranya, hampir saja beliau masuk Islam. Rasul mengatakan, paman, kurang begitu, udahlah baca syahadat aja lah, agar nanti saya bisa menyelamatkan engkau. Ketika menoleh kepada Rasul, ingin baca syahadat, tapi sebelah kiri paman Rasul yang kafir. Awas lu, baca syahadat, apa kau tega meninggalkan agama nenek moyangmu? Sampai akhirnya dicabut oleh Allah nyawa. Muslim nggak? Tidak. Maka kalau kita berhasil dalam berdakwah, jangan sombong. Karena yang memberi hidayah adalah Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Dan kalau kita tidak berhasil, jangan putus asa. Karena memang Allah memberikan hidayah. Beliau ini masuk Islam kalau kita lihat dari latar belakang, bukan karena dakwah. Betul nggak, Bu? Karena corona. No, coba bayangkan. Jadi ibu-ibu jangan ini gara-gara saya masuk Islam. Enggak. Itu semua di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidayah adalah di tangan Allah, bukan di tangan kita. Itu prinsip yang kedua. Oleh karena itu, mari terus kita berdakwah. Tapi jangan punya pretensi yang kita dakwai mesti harus Islam.
Kalau tidak Islam dibenci, tidak boleh. Dalam soal infak kan gitu, jangan kau tidak mau memberikan infak gara-gara dia tidak mau masuk Islam. Ini udah tahu saya kok. Nah, jadi itu yang kedua. Yang pertama apa tadi? Prinsip rahmatan lil alamin. Nah, yang kedua apa? Hidayah Allah. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ini yang ketiga. Ini yang harus kita hayati betul. Bahwasanya di dalam Al-Quran atau dalam ajaran-ajaran Rasulullah SAW, dalam dakwah lebih ditekankan perilaku daripada pembicaraan. Ini, nah kadang-kadang banyak ajaran-ajaran kita yang itu sudah kita miliki, tapi justru kita tinggal, tetapi yang melaksanakan orang lain. Apa Bu, kira-kira Bu? Jangan takut lah. Kita ini diajari betul masalah ini. Nah, tapi kita kurang perhatian. Masalah apa Bu? Nah dulu biar Ibu yang jawab. Jangan, nggak saya takut tuh. Ayo, masalah apa? Apa ya Pak? Ya, yang Islam diajarkan betul-betul, tapi kita kurang perhatian. Apa tak bantu? Iya. Tapi nanti kalau salah disalah. Masalah disiplin. Loh, bener gitu kok. Banget. Yang muslimin ini diajar oleh Allah disiplin. Betul. Tetapi ternyata kita produk utama jam karet. Gitu ya maksudnya. Kecuali di sini alhamdulillah kan tadi disiplin. Kita jam 9, tet jam 9. Karena saya sering berinteraksi baik di ini, jarang sekali umat Islam yang mengadakan acara. Nah, yang lanjutkan bukan saya Bu. Kita malu. Waktu tadi kita bicara, saya ada diundang di Inggris. Jam 7:30 itu waktu musim mulai turun salju. Saya berangkat pagi-pagi. Saya kira saya orang pertama. Ternyata di auditorium sudah penuh orang. Apa kita nggak malu? Nah, padahal waktu ini oleh Allah sering digunakan untuk bersumpah. Tidak ada space waktu yang tidak digunakan sumpah oleh Allah. Kita urut misalnya, walaili, demi waktu malam. Setelah malam apa? Melompat kalau dua lah. Melompat juga. Wal fajri. Nah, baru kemudian wasubhi. Kemudian setelah itu wadduha. Nah, ya itu. Setelah itu apa? Wan nahari. Nah, setelah itu apa? Wadduhri gitu. Enggak ada. Wal asri. Loh, semua space waktu ini digunakan sumpah oleh Allah. Apa ini ajaran yang sia-sia? Tidak. Agar muslimin ini tepat waktu. Termasuk yang pada kuliah ini kadang-kadang nggak tepat waktu. Nah kan itu. Nah jadi itu yang kurang diperhatikan. Itu dakwah sebetulnya. Apalagi Bu, masa nggak? Nomor 2 yang kurang diperhatikan oleh umat Islam. Apa juga? Ibu ini takut nih mau mengucapkan. Enggak. Kebersihan. Loh. Bener nggak Bu? Bener nggak kira-kira? Komunitas Muslim dengan komunitas non Muslim, saya bisa mengatakan desa yang terbersih di Asia atau di Indonesia itu justru di Bali, yang agamanya itu sebetulnya tidak mengajarkan kebersihan. Kalau nanti para kemungkinan satu saat pergi ke Bali, cari desa terbersih di Indonesia. Harusnya yang bersih siapa harusnya? Loh, bisa jawab.
Wong semua ajaran ini, terutama sholat, syariat, itu mesti harus bersih kok. Kalau tidak bersih, nggak bisa. Dan semua kitab, Bu, itu mesti dimulainya dengan kitabut toharoh. Bukan kitabut sholat, kitab enggak. Itu yang ketiga tadi. Jadi hendaknya kita sesuaikan antara ucapan dan perilaku. Saya pernah malu, pengalaman ini dikit, dakwah di Singapura. Apa kata orang Singapura? Allah jangan terlalu banyak ngomonglah orang Indonesia. Katanya begitu. Nah, katanya ngajarkan bersih, tidak kurus. Ternyata kan kalah dengan kita, dengan Singapura. Pernah ke sana, Bu? Dua kali. Dua kali kan? Dengan Cilengsi bersih mana, Bu? Takut juga mau jawab. Nah, ya Masya Allah. Jadi itu saja para ikhwan semuanya. Itu contoh. Kalau diurut mungkin masih banyak lagi. Di samping disiplin, kebersihan dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Tapi intinya di nomor 3 tadi. Mari kita sesuaikan antara ajaran dengan pengamalan. Karena yang nanti dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ucapan apa tindakan? Tindakan kita. Kalau ngomong ya seperti saya ini mungkin pintar ngomong di sana sini, tapi besok di hadapan Allah yang dikunci apa? Mulut. Nah, tuh kamu ya, ngomong doang bersih, kamu sendiri kotor. Loh, tapi saya bersih nggak Bu ini? Nah, tanya istri saya itu bersih. Alhamdulillah dengan segala kekurangan saya agak lumayan soal waktu. Ya, nah jadi inilah yang saya sampaikan dalam menghadapi teman-teman kita. Saya katakan teman karena mereka makhluk Allah yang bukan Muslim. Kedepankan rahmatan lil alamin. Yang kedua, hidayah adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buktikan ajaran Islam tidak hanya dengan ucapan tetapi dengan apa? Pengamalan. 5 menit ya lebih. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi ahlan wa sahlan Bu di pesantren Al-Fatah. Di komunitas kita namanya komunitas Jamaatul Muslimin Hizbullah, yang saya jadi imamnya yang ketiga. Ya, dan memang komunitas kita ini komunitas internasional. Ya walaupun orangnya begini-begini aja ya Bu Mahfirah ya. Jadi orang Palestina kemari, orang London kemari, orang Thailand kemari dan seterusnya. Alhamdulillah. Dan kita juga punya cabang di Lampung. Suatu saat nanti Bu Mahfirah diajak aja ke Lampung ya, ketemu dengan umat di sana ya. Tapi servisnya harus bagus. Kalau sini servisnya nggak bagus ya nanti nggak mungkin mau ke Lampung. Enggak, artinya pelayanan sebagai orang yang beriman kan, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Itu juga ajaran, cuman kadang-kadang kita kurang juga berarti kan. Demikian, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan waktu agak molor ya dari saya. Sekali lagi jazakallahu khairan atas semua perhatiannya. Hadanallahu ajmain. Terima kasih Bu sekali lagi. Jazakillah atas kesediaan hadir di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Saking keseru-seru ya dengerin ceramah imam itu, Masya Allah. Ya Alhamdulillah. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khair kepada Imamul Muslimin yang telah menyampaikan sambutan. Ini bukan hanya sekedar sambutan tapi nasihat bagi kita semua. Alhamdulillah. Baik, acara selanjutnya yaitu penyerahan buku karya Imamul Muslimin yang akan diserahkan langsung oleh Imam kepada Dr. Karissa. Boleh berdiri terlebih dahulu mungkin. Ibu mau dampingi enggak? Oh, memang. Mau dampingi enggak? Umi boleh dampingin kepada istri Imamul Muslimin, mungkin boleh maju ke depan.
Oh yang ada, baik. Sikan aja katanya. Baik Imam. Ya, abadikan dulu ya Imam. Ya, ada lagi. Nah, ini buku saya yang terakhir, Bu. Ya, kalau dilanjutkan ini yang gagal. Karena intinya gagal. Jadi pertama kali sholat, ini menarik sekali. Nah, ya itu. Nah, oh ya, waduh ya Allah, bagaimana perjuangannya? Nah, mungkin ini nanti teman-teman yang mualaf kalau ingin belajar sholat, mungkin dari sini. Nah, ini aneh, ini dari kanan. Nah, karena saya kepingin kita banyak lebih menggunakan otak kanan. Nah, ya soalnya ada yang tanya, lu ini salah cetak nih Pak, apa? Oh dari kanan, Lunda memang saya sengaja dari kanan, ya. Ini khusus tentang sholat hubungannya, ya. Itu aja Bu, ya. Ini mudah-mudahan. Banyak banget. Ya. Demikian dan masih menunggu buku-buku saya yang lain. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa membacanya juga. Jazakallah ya atas waktu yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya melanjutkan iktikaf ya. Nah, ya. Kalau ada apa-apa nanti ke Pak Wahyudi. Pak Wahyudi ya bisa minta di sini ya. Beliau ini Amir Dakwah. Beliau bekas pacar itu Bu. Tapi pernahnya nggak pernah pacaran ya. Suaminya Bu Mahfiroh ya. Nah, demikian ada yang mau disampaikan Bu? Sudah ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khair kepada Imamul Muslimin yang telah memberikan sambutannya kepada kami semua. Alhamdulillah. Baik, acara selanjutnya yaitu sharing session yang akan disampaikan langsung oleh Dr. Karisa Grani dan dipandu oleh Umi Maghfirah. Ya, bagaimana kabarnya Dok? Alhamdulillah. Sini. Butuh pakai laptop? Ini ditaruh di belakang. Nggak apa-apa sih. Takut numpuk nggak apa-apa. Oh gitu. Ya, beginilah kalau keadaan online ya, kami harap maklum. Baik, kepada Umi Maghfirah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir dalam kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah yang offline ya, ibu-ibu atau ummah dan fatayat yang ada di Markas 1, kemudian juga peserta Zoom mungkin dari berbagai daerah, alhamdulillah bisa mengikuti pada pagi hari ini. Alhamdulillah bersyukur sekali, kita berbahagia juga pada kesempatan pagi hari ini kita kehadiran tamu spesial Dr. Karisa Grani. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan Bu Dokter, kita bisa silaturahim. Alhamdulillah, insya Allah mungkin kami akan sampaikan dulu sebelum kita akan berdiskusi mungkin ya, atau sharing tentang pengalaman Bu Dokter. Jadi kita akan coba untuk membacakan dulu CV beliau ya, paling tidak sebagai pertimbangan atau pengetahuan untuk ibu-ibu atau ummahat yang ada di studio, barangkali di sini maksud saya, dan juga yang ada di daerah-daerah. Sebagai perkenalan mungkin ya Ibu ya. Beliau nama beliau adalah Karisa Grani, lahir di Jakarta 26 Juli 1984, betul ya Bu? Beliau sudah dikaruniai 3 orang anak, alhamdulillah. Kemudian beliau tinggal di Jalan Haji Niming, Kelurahan Serengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Barangkali nanti mungkin ada akhwat atau ya teman-teman yang barangkali bisa silaturahim ke rumah Bu Dokter ya Bu ya. Ya. Kemudian selanjutnya, karena ini berkaitan dengan pendidikan Ibu, mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, terutama beliau tadi sudah menyampaikan alumni SMA Taruna Nusantara Magelang, kemudian S1 dan profesi kedokteran gigi, berarti beliau memang seorang dokter gigi ya, lulusan Universitas Indonesia Jakarta. Kemudian beliau juga S2 di Manajemen Kesehatan Rumah Sakit Universitas Esa Unggul Jakarta. Riwayat pekerjaan sebagai dokter di PTT di Kecamatan Kuripan, pernah di Kabupaten Barito Kuala Kalsel ya, berarti dulu ya Bu ya. Tahun berapa itu Bu? Itu sebelum menikah, mungkin 2009. Oh iya, sekitar 2009 ya, sebelum menikah ya Bu ya. Alhamdulillah. Kemudian menjadi dokter gigi juga di PT Indosemen Bintaro Dental Center. Kemudian menjadi PNS Pemprov DKI Jakarta, yaitu di Puskesmas Kebonjeruk di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Adapun organisasi yang beliau sampai hari ini masih ya? Sekarang di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat. Oh iya, di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat. Kalau organisasi maksudnya di sini Kapten Pemprov DKI Jakarta? Itu saya ada komunitas lari, gitu? kebetulan dipercaya jadi kapten untuk periode 2021 sampai 2023 insya Allah. Iya, alhamdulillah. Ya demikian CV beliau ya. Mungkin nanti barangkali ada ibu-ibu yang mungkin ada yang ingin silaturahim dan sebagainya. Ya, selanjutnya mungkin kalau boleh masuk ke sharing kita, Ibu, kami berbahagia sekali bisa kedatangan kehadiran tamu di pagi hari ini, dan ini merupakan ya saudara yang juga menjadi kebahagiaan buat kami, seluruh dunia juga menjadi saudara bagi Ibu juga bagi kita semua. Nah mungkin boleh diceritakan yang awal-awal adalah sementara ini kegiatan sehari-hari, silahkan Ibu. Iya, terima kasih Bu. Bu Mafiroh ya. Iya betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sebenarnya saya juga yang senang ini bisa menjalin silaturahmi dengan saudara-saudari muslimah di tempat ini, juga yang bergabung dengan Zoom gitu. Qadarullah ya, Allah sudah mudahkan untuk kita bertemu hari ini, Masya Allah. Kegiatan saya hari-hari biasa saja sih,
hanya sebagai seorang ibu rumah tangga. Kemudian kalau pagi pada hari kerja saya bertugas sebagai ASN Pemprov DKI Jakarta. Setelah pulang saya biasanya masih urus anak-anak dulu. Kemudian kalau ada pasien saya buka di rumah klinik kecil-kecilan. Alhamdulillah ya. Klinik rumahan aja gitu. Iya. Ada kegiatan lain barangkali mungkin ya kalau boleh itu selama pandemi barangkali ada kegiatan tambahan mungkin? Kalau kegiatan lain ya tentunya apalagi terutama saat Ramadan ini ya itu biasanya pada subuh kami tadarusan bareng menghatamkan Quran. Kemudian sebelumnya ngaji juga private dibimbing dari Mualaf Center. Alhamdulillah. Kemudian kalau hobi itu tadi yang lari tadi gitu. Masih terus ya, masih berjalan ya hobi-hobi itu ya. Alhamdulillah. Mungkin ada semacam kegiatan ekonomi lah apa gitu yang barangkali Bu Dokter tertarik gitu. Kalau ekonomi berdagang belum bisa. Tapi Hanya bisa itu tadi buka tempat praktek, itu pun juga apa namanya ya sekedarnya itu. Ya itu mungkin ada soalnya mungkin ibu-ibu yang lain yang semasa pandemi jadi meningkat dalam hal seperti itu. Tapi saya kira ini juga menarik untuk Bu Dokter, ternyata memang dibilang masa pandemi ini kan disebutnya kalau boleh dikatakan berkah buat ibu. Masya Allah. Yang jelas juga ya berkah juga buat kita semua. Nah mungkin nanti boleh minta dijelaskan juga ya, kita walaupun mungkin di tempat lain ibu sudah pernah menjelaskannya, ibu-ibu barangkali yang ada di sini pingin juga mendengarkan gitu ya kisah kronologisnya seperti apa sampai ibu menjadi seorang mu'allafah gitu ya. Ya kami persilakan mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Iya, terima kasih Bu. Masya Allah ya, kalau saya harus bercerita ini lagi untuk kesekian kalinya tuh jadi ingat terus ya, Masya Allah betapa tadi seperti yang Imam sampaikan bahwa hidayah memang itu semata-mata milik Allah gitu. Hari ini Dokter, boleh dibuka, boleh silahkan. Oh ini boleh, kurang jelas ya. Silahkan. Iya silahkan ya. Tes. Iya silahkan. Ya, hari ini saya ada di depan saudara-saudara muslimah saya di sini, nggak pernah ada dalam pikiran saya gitu. Saya juga sempat diundang di masjid itu, yang biasa saya cuman buat numpang parkir ya. Masya Allah. Ya. Depannya soal ada pasar gitu. Nah itu Masya Allah kemarin saya juga bisa sharing di sana itu qadarullah ya. Iya betul, memang luar biasa ya. Iya, bahkan untuk hari itu hari yang menurut saya hari yang biasa banget ya. Saya berangkat ke kantor, tiba-tiba ada undangan rapat gitu di balai kota. Kebetulan saya menjabat sebagai pejabat pengadaan. Jadi ada rapat waktu itu di Badan Pengadaan Barang Jasa yang di balai kota. Jadi berapa kali waktu itu saya mengurusi kayak rehab gedung puskesmas itu di sana, dan setiap mau mencapai gedung itu saya selalu melewati masjid balai kota, namanya Masjid Fathahillah. Nah itu jalan potongnya lah di situ gitu. Nah saya kira biasa saja gitu ya, tapi hari itu seperti Allah singkapkan ya selubung itu ya dari mata hati saya mungkin ya. Nah itu saat itu saya terarah pada sosok muslimah yang memakai niqab. Nah sebelumnya saya mohon maaf saya tuh melihat perempuan memakai niqab tuh agak sebelah mata lah. Gitu ya. Kayaknya kok gitu banget sih gitu ya. Itu kan masa lalu ya. Iya waktu itu saat itu gitu. Terus tapi saat itu kayak Allah muliakan muslimah itu gitu. Saya seperti disadarkan bahwa hari ini waktu itu kan masa awal pandemi. Jadi bulan apa itu? Bulan Maret ya. Awal. Iya, itu kita diarahkan untuk memakai masker kan, kemana aja gitu. Selalu pakai masker, rajin cuci tangan, nggak boleh jabat tangan dulu gitu ya. Iya betul. Nah itu saya ngelihat perempuan muslimah itu karena beliau jaga wudhu kan, ada temennya yang nyapa gitu, dia nggak mau salaman kan, gini ya dijaga wudhu. Terus saya lihat terus nggak lama orang-orang di masjid itu wudhu gitu ya. Nah itu saya Masya Allah saya kayak kok
Itu memperhatikan dari dekat, Dari kejauhan, terus juga kayak cuma batin gitu ya, Oh, gitu batin ya? gitu ya. Kayak belum masih Allah ya waktu itu. Waktu itu kayak terpesona lah ya Iya, gitu. iya. Ini udah ada sejak dulu ya, sunnah Rasulullah udah seperti sejak itu. dari dulu gitu kan. Tapi kok kayak hari ini kita dipaksa tanda kutip ya untuk semua memakai niqab, karena- untuk jaga wudhu, Iya, betul, nggak kan? salaman. Dulu saya mikir apa salahnya sih dengan salaman aja, masa jadi nafsu sih salaman itu ya. Iya, Itu betul. saya dulu Iya. heran gitu kan, Iya, iya. lebay. Iya, betul, ya. Itu Iya, mohon mungkin- maaf gitu ya, itu yang ada di pemikiran saya Iya. saat itu. Tapi hari itu saya melihatnya keindahan di situ gitu. Jadi pulang dari situ itu saya malah browsing gitu ya. Browsing Oh, belum Masya tentang Allah. ajaran Islam, tapi browsing manfaat wudhu. Iya. Apa hikmah di balik wudhu itu ya. Ternyata itu Masya Allah ya. Waktu kita bersihkan mulut kita itu mulut yang ucapannya banyak nggak benernya, iya. nggak sadar gibah, Iya, betul, itu betul. dibersihkan. Waktu kita bersihkan mata, bersihkan kuping gitu ya, Dan wajah sebagainya, kita iya, itu betul. semua pendengaran, penglihatan kita itu semua dibersihkan. Dan insya Allah kalau kita niatkan dengan betul gitu, dosa-dosa kita gugur saat itu juga Iya, gitu ya. Masya iya. Allah itu saya wah luar biasa, Luar gitu. biasa. Kemudian lanjut saya tertarik Itu juga. proses berapa hari atau browsing. mungkin sekitar berapa minggu Itu gitu? sampai kira-kira 2 minggu sampai akhirnya saya nggak bisa membendung lagi ya, Masya saking Allah. terpesonanya. Jadi ini. udah menggebu-gebu gitu ingin mengetahui Iya, atau- tertarik sekali iya, dengan iya. Islam. Saya mencari manfaat gerakan sholat, Iya. mulai dari takbiratul ikram sampai salam. Itu Masya Allah kebaikannya banyak banget gitu ya. Tapi dari sisi medis, dari sisi kesehatannya, bukan dari sisi Oh, hikmahnya ya. iya, iya, iya. Seperti ada memperlancar peredaran darah. Terus jarang-jarang ya kalau kita nggak sujud, kapan waktunya ya? Iya, betul. Otak kita ini dapat aliran darah gitu kan. Nah Masya Allah, terus relaksasi otot-otot. Belum waktu kita duduk itu ada pengaruh ke reproduksi kita, ke kesuburan seperti itu gitu. Jadi itu saya terkagum-kagum Masya itu. Allah. Terus saya juga tahu kan ada sunah-sunah yang lain gitu. Iya, Yang iya. saya tahu saya search aja gitu. Iya. Manfaatnya apa? Kenapa makan itu disunahkan pakai tangan lebih baik daripada sendok? Iya, Ya karena kan memang di tangan ini ada enzim-enzim yang baik untuk pencernaan. Terus baru belakangan ini kami juga di kesehatan kan menggalakkan makan buah itu sebelum makan loh. Itu baru-baru ini aja gitu Oh, kan. gitu. Padahal itu ternyata udah Sebenarnya sunah sudah sejak jauh-jauh dulu ya, iya, ribuan tahun lalu bahwa memang makan dulu itu untuk memperlicin ya saluran Iya, pencernaan, jadi lebih siap Untuk untuk organ menerima pencernaan kita yang menerima lain. makanan. Itu Masya Allah gitu. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya yang jadi pintu masuk saya mendapat hidayah Allah gitu. Alhamdulillah, iya. Awalnya itu, kemudian di situ saya untuk menjalankan yang lama mulai ragu. Jadi akhirnya saya seperti orang kalau digambarin kayak orang di persimpangan jalan gitu. Ada jalan dua, saya masih mau lakukan yang lama tapi ragu. Kalau ragu ya buat apa saya pikir gitu. Tapi mau lakukan yang baru juga belum bisa, gitu kan. Belum ada yang Iya, bimbing iya, juga. Jadi 2 minggu itu saya sempat bahkan doa mau makan, doa mau tidur itu nggak saya lakukan. Itu di situ mungkin buat orang 2 minggu tuh waktu yang sebentar. Iya betul. Tapi waktu itu saya benar-benar kayak kehilangan arah gitu. Iya. Untuk orang yang biasa ibadah, Iya. ketika kita kehilangan pegangan itu kayak nggak pede ya, Iya. kayak takut gitu. Hmm. Mau keluar dari rumah, mau kerja itu kayak Jadi gamang rasanya ya. kayak takut jangan-jangan nanti aku kecelakaan gimana gitu gitu. kan, karena kita nggak berdoa minta perlindungan, nggak minta keselamatan gitu. Terus di kantor, di pekerjaan tuh khawatir ada masalah apa, kita nggak bisa minta Allah mudahkan kan, karena hari itu bener-bener saya Masih meragukan tahu gitu aja ya. nih gampang mewek. Mohon maaf. Nah itu jadi saya waktu saat itu saya itu Bu 2 minggu itu buat saya itu sangat menyiksa, bisa iya, bilang Masya menyiksa Allah, iya, banget, betul. sampai akhirnya saya harus mengalah, harus salah satu ini saya harus lakukan gitu kan. Berawal dengan saya akhirnya putuskan itu untuk konsultasi dengan saran teman itu untuk ke Mualaf Center gitu, iya. dan alhamdulillah bertemu dengan guru saya sampai hari ini Bunda Sri. Nah itu beliau sampaikan mengenai tauhid, rukun iman, rukun Islam. Itu nggak kerasa hampir 3 jam, dari jam Masya Allah. 9 sampai
azan zuhur itu saya dibimbing syahadat. Iya. Itu di sepanjang penjelasan beliau itu air mata tuh ngalir gitu, kayak itu menjawab semua pertanyaan saya selama ini. Dari kecil tuh saya suka sebenarnya gitu. kayak bertanya apa gitu, terus Iya. maksudnya ini gimana, kontradiksi ini gimana gitu. Tapi kadang suka nggak ketemu jawaban, tapi di situ saya seperti iman saya mengiyakan, hati saya mengiyakan, termasuk pikiran saya juga mengiyakan gitu. Jadi kayak iya gitu, kayak Iya, sebenarnya sudah menerima ya dari Iya. awal itu. jadi sudah kan kalau kadang biasanya kita suruh ya sudah terima dengan yang iman saja gitu, tapi pikiran tuh masih nggak masuk gitu. Oh, gitu. Tapi kalau ini kayak holistik gitu ya, ini Iya, kayak benang secara merahnya keseluruhan. langsung saya dapat saat Nyambung itu. ya? Iya Nyambung. gitu. Ini gitu saya menurut saya saat itu gitu. Dan waktu terakhir Bunda Sri bilang, jadi Dokter Karissa keputusannya mau gimana? Ya udah saya belajar Bunda, saya bilang gitu. Kemudian Bunda bilang boleh belajar sholat, belajar ngaji sama Bunda, tapi belum dihitung pahala ya. Loh, saya kaget, oh rugi juga ya. Nah, terus saya mikir memang kalau syahadat itu isinya apa Bunda? Saya bilang percaya Allah itu esa, percaya. Dari tadi kan penjelasan Bunda percaya banget Allah itu esa gitu ya. Nggak mungkin ada duanya lah. Kalau ada duanya masih ada temennya, masih bergantung dengan sesuatu atau seseorang, pasti bukan Allah, pasti masih makhluk gitu ya, bukan halik gitu Jadi ya. sebelumnya memang sudah punya di dalam hati sudah ada keyakinan seperti itu. Iya, artinya, ada nggak mungkin Iya, Allah gitu. itu sama dengan Nah, manusia. iya, Itu berarti sudah Iya, ada. sudah ada. Nah, kemudian saya itu percaya Bunda, percaya Muhammad utusan Allah, percaya saya bilang. Saya waktu itu juga berpikir itu soalnya kalau referensi buku kita ngambil the latest one kan, yang terakhir gitu, yang referensi yang terakhir ya, yang Terbaru. paripurna yang terakhir gitu iya. kan. Kenapa kok Muhammad gitu yang Iya. paripurna gitu. Nah, yang terakhir itu. Jadi saat itu saya bilang ya udah saya syahadat, nggak ada mikir nanti habis itu apa tuh Masya nggak ada Allah, ya. ya. Mungkin Allah sudah Ya, bikin udah seperti gerakan itu ya, ya udah gitu. digerakkan sama Jadi Allah. saya syahadat ya dengan bekal 3 jam itu penjelasan itu saja sejujurnya gitu. Iya, sebenarnya Baru ya. setelah itu saya diajarkan bahwa sudah jangan baca buku-buku yang lain dulu, kamu udah tadabburi Quran dulu ya. Sayangnya waktu itu masih buta bahasa Arab ya. Jadi saya baca terjemahannya saja gitu. Nah, sama sih masih di batin tuh masih kali kalau ada salah gitu, mumpung belum banyak yang tahu nggak jadi gitu. Jadi ada semacam kayak mau melakukan penelitian lagi atau gimana Iya, tuh? masih soalnya saya benar-benar belum pernah buka. Seperti Oh, tadi gitu saya ya? cerita ya sama Bapak tadi ya, apa namanya? Di rumah itu berhubung keluarga saya kan dari non-muslim dan Iya. belajar teologi, itu buku Islamologi banyak. Oh gitu. Iya, dari suami saya, dari mertua saya itu banyak. Tapi Iya. seapatis atau mungkin seyakin itu saya dengan agama saya, jadi saya nggak pernah sentuh, Oh, gitu. apalagi Quran ya. Iya, iya. Nggak pernah saya buka gitu kan. Jadi waktu itu saat itu benar-benar hal yang baru. Saya juga baca salah, bukanya dari depan, bukan Iya, dari betul, belakang. Tapi itu Masya Allah ya, di situ saya menyadari yang saya buka jadi pertama surat Al-Ikhlas. Masya Allah. Itu saya Qadarullah pikir ya. itu bukan kebetulan ya, Allah betul, taruh Allah. Al-Ikhlas itu di nomor 112 di pojok kiri atas. Itu setiap orang yang bukan dari muslim pasti mungkin bukanya itu duluan. Coba Al-Ikhlas Iya, itu ada betul. di tengah atau mungkin ada di 2/3, 1/3. akan Mungkin nggak kesulitan kebaca ya. ya. Iya, tapi itu yang pertama kali Ya, memang karena itu dari kan. depan ya. Salah, ternyata salah gitu kan. Oh, udah 112 gitu kan. Oh, ternyata dari Harus, depan iya, gitu ya. Dan ternyata Masya Allah yang tujuan saya mencari yang salah di situ justru makin saya baca itu masuk ke juz 27 saya mulai menyadari tuh semakin yakin gitu. Alhamdulillahnya nggak makin goyah, tapi Ya. makin yakin gitu. Terutama ayat-ayat yang menyebutkan Nabi Isa itu yang paling menarik Paling, perhatian iya. saya karena itu Iya. yang paling saya kenal sebelumnya gitu Iya. ya. Jadi Masya Allah di situ saya melihat betapa Islam memuliakan Nabi Isa gitu. Dan Masya Allahnya itu bahkan perkataan Nabi Isa yang ketika Allah tanya di Al-Maidah 116 itu Allah tanya, wahai Isa, apakah kamu yang menyuruh orang-orang menyembah kamu dan ibumu sebagai Tuhan gitu kan? Terus
Nabi Isa seperti demikian menjawabnya kira-kira lah ya. Itu apa namanya, Maha Suci Engkau Allah gitu kan. Sekiranya ia pun saya pernah mengatakannya, engkau pasti sudah lebih dulu tahu gitu ya. Dan karena engkau yang maha mengetahui segala sesuatu, sedangkan aku nggak mengetahui apapun gitu kan. Dan aku nggak akan mengatakan yang di luar hakku. Itu benar-benar saya terbuka itu pikiran saya gitu. Dan memang itu apa ya? Kok saya tuh saat itu pikir saya kemana aja dari kemarin itu gitu ya. Jadi mempertanyakan diri sendiri. Iya, Masya Allah. baru seumur ini. Alhamdulillah ya, ini luar biasa, walaupun mungkin sekilas, tetapi paling tidak nanti bisa dicari juga yang sebelum-sebelumnya. Iya. Ini mungkin kelanjutannya pasti ada efek ya Bu Dokter dari keputusan Bu Dokter untuk menjadi mu'alafah ini. Iya. Coba mungkin bisa diceritakan khususnya tanggapan orang-orang terdekat, baik di keluarga maupun di tempat kerja mungkin. Iya, iya, terima kasih. Iya, ini saya nggak pernah pikirkan, jadi waktu itu mungkin kalau ada segala macam lah tuduhan apa atau apapun tentang motivasi saya menjadi mu'alafah itu, sebenarnya saya ketika syahadat ya sudah seperti apa adanya tadi, nggak ada pikiran apapun, nggak ada saya rancangkan misalnya tadi saya PNS untuk jenjang karir kah, atau ini udah rancangan saya supaya nanti akhirnya saya tidak bersama-sama lagi dengan mantan suami saya, itu nggak ada. Murni saya ketika mendapatkan kebenaran ya Allah saksinya, hati saya ya, saya nggak tahu. Iya, saya cuma bisa minta pembelaan ya sama Allah, karena Allah yang tahu hati saya saat itu gitu ya. Nah itu akhirnya saya berpikir waktu itu saya sembunyi itu bukan karena saya takut atau apa, karena sudah sejak saat saya syahadat itu saya sudah menyiapkan yang terburuk. Ketika orang lain mungkin mendapat hidayahnya sebelum menikah, mungkin ya kok ya saya sudah menikah, sudah seumur ini ya berkeluarga, udah punya anaknya tiga gitu kan. Itu yang bahkan teman muslim saya aja berkata bahwa saya senang kamu masuk muslim, tapi lu mikir nggak sih gitu kan, kayaknya itu hancur pasti berantakan gitu ya. Aku udah mikir aku sebatang kara, aku bilang gitu. Aku jadi udah sendirian, itu pahitnya udah dipikirkan gitu lah ya. Betul, sampai saya pikir pasti keluarga udah nggak terima, pasti malu, pasti suami juga nggak mau, pasti anak-anak juga diambil gitu. Saya udah mikir yang terburuk lah, di kantor pasti saya juga udah diasingkan lah atau apalah gitu. Tapi saya waktu itu cuma berpikir ya udah nanti meninggalkan ditanggung sendiri-sendiri gitu kan. Ya udah gitu kan, itu semua kan hanya label di dunia gitu ya. Ya udah nanti saya terimalah apapun yang harus saya korbankan gitu. Tapi ya saya tetap minta tolong sama Allah. Allah kan yang tahu ya kemampuan kita sampai mana gitu, ujian kita sampai mana. Ternyata ya ini alhamdulillah keluarga saya itu memang awalnya mungkin kaget, kecewa ya, dan termasuk mantan suami saya gitu, tapi akhirnya pada hari ini mereka semua bisa menerima keputusan saya, menghargai keputusan saya gitu ya. Itu saya sudah alhamdulillah sekali ya gitu. Kalau ketika saya juga di kantor gitu kan, ada saya juga sempat tergabung kan dengan rohani yang non muslim juga di sana di kantor. Itu mereka lebih memikirkannya sebenarnya lebih ke keselamatan jiwa, nyawa gitu ya. Jadi mereka bilang mereka menyatakan atau menyampaikan mereka ke bilang ibu. Mereka bilang ke saya apapun keputusan kamu, yang penting kamu sehat katanya gitu. Saya diplototin suami aja saya takut katanya gitu. Apalagi kamu ya katanya gitu kan. Katanya ya saya apapun alasannya saya nggak bisa sih terima KDRT. Mereka ada yang ngomong seperti itu. Gitu. Jadi ya saya nggak tahu kan kedalaman hati manusia, saya nggak bisa lihat. Cuma yang mereka berikan kepada saya rasa sih support sampai saat ini dan menghargai ya keputusan saya gitu. Saya pun ya berusaha tetap menghargai mereka ya, terutama orang tua saya kan, gimana pun tetap saya anak dan harus berbakti dengan orang tua ya. Karena memang di Al-Quran juga memang diperintahkan untuk selalu berbuat baik selama di dunia, dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang mereka juga tidak mengganggu kita. Bahkan
Saya dengar orang tua juga bahkan mendukung sekali misalnya ketika sholat ya Bu Iya. Dokter ya. Kalau anak-anak agak rame atau itu TV apa itu udah Betul. langsung kecilin itu maminya udah mau sholat gitu. Nah, kan, Gitu. Masya Allah Terus, tuh udah iya, dukungannya udah Iya. luar biasa itu. mau buka mau sahur itu beliau yang mikirin menunya gitu kan. Oh saya mah apa aja jadi ya, nggak ada makanan ya tinggal nyeplok telur bikin mie misalnya. Tapi Ya, kalau itu. kalau ada ya alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah. Terus itu beliau yang itu, Iya. Kak mama udah siapin ya itu tinggal diangetin aja nanti Masya Allah. sahur. Buka puasa udah berjejer itu. Makanan Ya, tuh Masya pertolongan Allah. Allah Iya, nih, Masya iya. Allah Iya, nanti ya, kalau Bu udah Dokter. azan gitu maghrib beliau bilang udah itu kak itu udah kak gitu gitu Malah kadang. mereka Iya, yang memberi iya, kadang. ya, motivasi kemudian tadi menyediakan segala sesuatu. Iya, Masya Allah. alhamdulillah. Mungkin tadi pesan dari Imam mungkin Bu Dokter bisa ambil bahwa kita bahkan harus lebih baik lagi Betul, gitu ya Bu ya. betul, betul, Masya Allah. betul. Mungkin berkaitan dengan putra putri Bu Dokter kalau boleh tahu mungkin kan tadi punya 3. Nah barangkali kedepannya bagaimana mungkin pendidikan kesehariannya apalagi di masa pandemi ini kemudian mengajarkan apa yang selama ini mungkin sudah dilakukan. Boleh di-sharing ke kami silakan Ibu. Iya, sebenarnya sih prinsipnya tadi saya pegang yang tadi Imam sampaikan juga, hidayah itu kan sepenuhnya milik Iya, Allah betul. ya. Kalau rasanya kita memang inginnya Kayak, ketika ya. kita tahu benar kan langsung kalau bisa ikut mami gitu Nah, ya, betul. rasanya gitu Iya, ya. betul. Tapi balik lagi memang seperti tadi disampaikan kalau begitu kalau Allah sebenarnya Allah kehendaki semua orang langsung aja Bisa, beriman semua iya, ya kan. betul. Tapi bahkan Nabi Muhammad sendiri aja tadi nggak bisa ya Iya. mengislamkan Kan, lah tanda kutip pamannya pamannya. Abu Thalib, apalagi saya gitu. Nah, apa yang saya bisa lakukan? Nah, dan saya juga mempelajari memang iya, Bu. Nabi Muhammad datang bukan untuk mengislamkan orang-orang, tapi untuk menjadi rahmat tadi ya, Iya, rahmatan salah lil satunya. alamin dan untuk memperbaiki akhlak. Akhlak. Iya betul, hadisnya seperti itu ya, bahwa sesungguhnya aku datang untuk memperbaiki akhlak. Kemudian di surah Al-Anbiya ya, ayat 107 juga Allah bilang tiada kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Iya, Itu tadi, jadi rahmatan lil alamin. iya betul. Jadi saya merasanya itu saja yang bisa saya lakukan. Saya berdoa seperti Nabi Yusuf juga Iya, berdoa, betul. wafatkanlah yang orang-orang saya kasih, wafatkanlah saya, orang tua saya, adik-adik saya, anak-anak saya dalam keadaan muslim. Iya, Karena yang betul. dihitung kan terakhir ya Bu. Iya. Mau apapun yang ada proses di depan, Iya. saya minta beri kesempatan ya Betul. Allah, wafatkan kami dalam keadaan muslim. Nah, amin, Dan izinkan kami berkumpul lagi bersama orang-orang Amin, soleh. amin. Jadi saya ya sebatas apa yang bisa saya lakukan. Iya. Saya belajar kristologi dan sebagainya bukan untuk nanti berdebat, Iya. tapi saya mempersiapkan ketika hari itu datang, keluarga saya mungkin mulai tertarik dengan Betul. Islam, bertanya, anak saya bertanya, saya bisa memberi jawaban yang Iya, tepat betul. gitu. Kemudian apa namanya, kalau mungkin anak-anak juga mulai mengkritisi ya, nanya Iya. gitu kan, segala macam, itu juga saya mulai perkenalkan Betul, Allah seperti alhamdulillah. apa gitu. Iya. Ketika Allah itu tidak bergantung dengan apapun gitu. Kalau Allah masih bergantung dengan sesuatu, seseorang, itu bukan Allah gitu. Iya. Bilang masuk, kadang mereka nanya, itu suara apa mami? Waktu dulu ya saya di Polres, azannya kan keras banget itu di depan kamar langsung kan. Nah itu nanya mereka, itu saya jelaskan, itu panggilan untuk kita sholat Kalau gitu, Ibu untuk datang Dok lagi kepada sholat misalnya mungkin Iya. putra-putri nanya Iya, tentang kadang sholat. mereka tanya itu kenapa harus wudhu dulu, tadi cuci-cuci dulu gitu kan, terus harus sholat, kenapa harus arahnya Oh, gitu, gitu. terus apa gitu. Kalau tanya iya saya jawab, Iya. tapi kalau untuk mengajarkan enggak Iya. gitu. Apa namanya, saya juga dikasih tahu kalau mereka kan secara hukum, kalau secara hukum mereka sesuai yang agama saat dilahirkan, orang tua dilahirkan. Tapi saya percaya tadi ya hadisnya betul. bilang semua bayi yang baru lahir itu dalam keadaan Suci. fitrah, dia pasti suci. Itu pasti di hatinya mereka sadar bahwa ketauhidan Allah itu gitu ya. Dan saya percaya anak saya muslim dan akan Insya kembali Allah. sebagai muslim. Insya Allah. Amin. Kita semua mendoakan untuk Ibu Karissa dan keluarga, mudah-mudahan Allah berikan hidayah Amin. untuk semuanya. Iya.
saya kira menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Tetapi tadi proses untuk Bahagia kesananya ya Bu ya. Iya, sekedar mereka ngomong gini aja Bu, kadang di mall gitu Iya, ada betul. pakaian yang bagus gitu, anak Iya. saya legging Bu, model Iya. legging gitu ya, anak saya yang kedua ngomong, Masya kak Allah. bagus kak itu kak gitu ya, terus Ah. habis itu kakaknya bisa menjawab, enggak, itu kita nanti kan kalau kita muslim kita nggak pakai pakaian itu Masya Allah. aurat katanya gitu. Terus habis itu Masya saya Allah. itu saya dek gitu ya, saya nggak pernah bilang Subhanallah. itu gitu kan. Anak yang laki pun gitu, kalau Oh, kakaknya gitu. belum pakaian baju, kakak itu aurat gitu gitu. Itu bisa begitu. Terus saya Masya udah Allah, itu Masya sudah Allah luar ya. biasa Iya, iya itu saya jelaskan boleh Iya. pakai nanti di dalam, boleh di rumah boleh pakai, tapi keluar nggak boleh. Misalnya gitu saya. Begitu itu saya udah Masya Allah, Betul, seneng Bu. banget itu. Iya, itu satu langkah yang luar biasa, proses Iya, yang luar biasa. Mungkin juga karena dimulai dari Bu Dokter Iya. sendiri ya. Mungkin Tadi mereka melihat menerapkan. ya Bu, Iya, betul. iya gitu. Saya nggak Iya, jadi- ajarkan, tapi mereka mungkin melihat gitu, Iya betul Bu. mempelajari. Karena tadi juga disampaikan Imam, ajaran itu bukan sekedar dalam kata-kata, Betul. dalam Lebih ke pelaksanaan ya. perilaku, betul. Betul. Anak-anak lebih nangkap yang itu. Betul itu. Jadi memang mungkin ya Ibu tadi sifatnya memang memberi penjelasan atau bukan memaksa, tetapi dari perilaku ya. Iya. Gitu. Nah itu subhanallah kita mendapat pelajaran juga buat kita semua. Akhirnya mendidik anak juga tidak bisa dengan memaksa, Iya. gitu kan Bu. Karena Nah, memang tidak ada paksaan ya Bu dalam Iya, betul. memeluk Islam. Betul. Itu saya. tetapi kita disunahkan, dianjurkan untuk berdoa, mendoakan, Iya. memohon gitu ya kepada orang-orang yang terdekat, apalagi Iya. gitu ya. Nah kita semua juga insya Allah ikut mendoakan kepada makasih. ibu, untuk ibu dan keluarga. Mungkin ada sesuatu yang di bulan Ramadan ini kalau boleh dibilang mungkin kedua ya ibu ya. Iya. Jadi Alhamdulillah. ada mungkin dibilang makna tersendiri gitu ya secara khusus gitu di Ramadan ini. Barangkali ibu ada kesan-kesan tersendiri. Iya. Silakan Masya ibu. Allah. Nah, ini Ramadan kedua saya itu alhamdulillah. Kalau Ramadan tahun lalu itu saya ingat terawih itu bagi saya panjang banget, lama banget. Karena saya yang 4 rakaat aja itu deg-degan gitu kan, saking takutnya sembunyi-sembunyi. Kalau setiap bisa nyelesain terawih 11 rakaat tuh alhamdulillah banget ya. Sekarang saya merasa ternyata terawih itu sebentar ya. Masya Allah. Gitu kan, betul. Kok udah witir, udah selesai gitu ya. Karena mungkin lebih lapang gitu ya. Dan Iya. saya berdoanya itu bahwa ya Allah semoga saya tetap bisa menikmati ini walaupun saya sudah lebih lapang. Jangan sampai saya kemarin ternyata dinilai Allah lebih bagus ibadahnya, amalnya waktu saya sempit, waktu saya ketakutan gitu Iya, kan. iya. Ketika lapang malah saya kurang gitu. Itu yang saya nggak mau sampai seperti itu gitu. Itu bedanya di situ. Kemudian alhamdulillah kalau dulu saya selesaikan di minggu ketiga Ramadan terjemahannya Masya karena masih Allah. buta huruf Bacaannya Arab. yang Arab. Alhamdulillah Ramadan ini hari ke-20 boleh katamin Quran bareng-bareng waktu itu sama Alhamdulillah, dari berkah. Mualaf Center yang Iya. akwat itu alhamdulillah kemarin bisa di Ramadan hari Via ke-20. Zoom atau Iya, Zoom. Via Zoom, alhamdulillah. Itu alhamdulillah pada subuh gitu ya. Iya. Nah, alhamdulillah. Itu yang saya rasakan dan memang Ramadan itu kan bulan turunnya Quran ya. Iya, Itu saya betul. rasakan banget bahwa semakin kita tuh mencintai Quran ya, Al-Quran. gitu ya. Benar-benar mujizat gitu. Mungkin kalau yang nabi lain dikasih sama Allah mujizat yang hebat-hebat lah, yang gimana gitu ya. Yang bentuknya Tapi fisik kesannya, gitu ya. iya, kesannya kok Muhammad dikasihnya risalah ini aja Iya. gitu ya. Tapi risalah inilah yang memang Inilah yang luar lebih biasa luar gitu ya. biasa. Ya, dan memang Ramadan tadi balik lagi keutamaannya itu kan full ya. Iya. Di awal itu rahmat, di tengah itu sesuai nama ibu nih mafiroh, Emang penuh saya ampunan ya, harinya ampunan, di tengah-tengahnya itu, dan di akhirnya ini yang sedang kita alami cari ini ya. ya itu ya hari pembebasan dari api Api neraka neraka. ya. Itu Masya Allah itu yang saya hayati betul di Ramadan tahun ini. Dan ya pasti sama dengan semuanya yang di sini kita menanti-nantikan ya. Saya Iya. nggak tahu itu rasanya Lailatul Qadar itu saya Masya nggak tahu, Allah. tapi ya Masya Allah ya kita Iya. hanya berikhtiar ya, Iya, hanya betul. niat aja gitu untuk semakin mendapat ridho Allah, mendekat kepada Allah. Kita khatam Quran juga bukan untuk gaya-gayaan ya Bu ya. Iya, betul. Percuma juga kalau, makanya kan dibilang kalau akhir zaman ini banyak yang Quran itu hanya di nggak sampai kerongkongan gitu. Iya, betul, hanya di di lisan mulut saja ya. di lisan saja itu
jangan sampai nauzubillah min dzalik, tapi itu bisa jadi yang utama kita bisa tadi kata Bapak ya, kita lakukan gitu. Iya. Apalagi bisa bermanfaat buat orang lain, itu Orang Masya lain, Allah. ya. Mungkin kalau boleh usul di waktu-waktu inilah atau di 10 terakhir inilah doa-doa kita insya Allah lebih kuat lagi ya. Mungkin tadi karena kita semua juga akan membantunya ya, terutama Bu Dokter mungkin bisa melantunkan doa dengan penuh kekhusyuan khususnya untuk keluarga dan mungkin orang-orang yang tercinta yang lainnya yang terdekat dengan Ibu. Nah, saya kira sangat ya kesempatan yang luar biasa gitu ya. Nah, berikutnya barangkali karena kita menjadi orang-orang yang sudah bersaudara, Ibu di sini, kami juga saudara Ibu, di luar negeri juga saudara Ibu juga, kaum muslimin dimanapun berada juga saudara Ibu. Bagaimana Ibu menyikapi ini gitu, rasanya tuh seperti apa mendapat saudara yang luar biasa? Iya, alhamdulillah ya. Yang saya juga nggak pernah nyangka ya, yang kemarin YouTube ternyata ramai itu. Ada salah satu yang sampai akhirnya DM saya itu cerita, kami nonton di Malaysia, katanya gitu. Yang saya merinding itu, Masya Allah dibilang, setelah nonton itu teman-teman kami yang ahwat pada memutuskan untuk memakai jilbab dan niqab. Masya Allah, saya langsung Allahu Akbar ya. Itu betul, Masya Allah ya, itu memang saya saksinya ada di sini ya, MC-nya. Mas Risa, saya pagi tuh masih bilang, Mas mohon maaf ya kalau saya belepotan, saya tuh baru perdana ngomong gini. Gak apa-apa dokter, alhamdulillah gitu. Tapi itu kalau Allah sudah berkehendak ya, mau siapalah saya ya, gak ada ilmunya gitu kan, terus belepotan. Tapi kalau Allah mau ngomong sama umat yang disayangnya itu ya. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan Ibu, yang saya tahu di hadis riwayat Bukhari Muslim, kalau perumpamaan orang muslim itu dalam hal saling mengasihi, menyayangi itu kan seperti tubuh ya, anggota tubuh. Kalau ada yang sakit ya, yang anggota tubuh yang lainnya pun ngerasa jadi terjaga, jadi ngerasa sakit juga. Ya, kemudian permisalannya juga seperti bangunan yang saling mengokohkan gitu. Jadi saya tuh rasanya itu ketika mungkin ada beberapa yang saya harus terputus silaturahimnya, tapi ternyata Allah gantikan dengan yang lebih banyak lagi gitu ya. Dan saya ingin sekali gitu kalau kita seluruhnya ini ya, umat muslim ini boleh bersatu gitu ya, untuk ya apalagi udah saudara ya, jangan sampai saling menjatuhkan atau saling menjelekkan gitu kan, sesama muslim loh. Itu sedih saya ketika kalau misalnya itu terjadi gitu kan. Insya Allah itu semua menjadi tujuan kita bersama, karena itu juga ada tuntunannya dalam Al-Quran. Dan kita semua insya Allah bisa bersama-sama dengan Ibu menggalakkan persatuan lah ya. Ukhuwah Islamiyah harus lebih dikedepankan daripada yang hal-hal yang sifatnya furu atau misalnya cabang atau hal-hal yang sifatnya remeh lah gitu ya, yang tidak perlu diperdebatkan. Alhamdulillah Bu Dokter sudah punya istilahnya punya prinsip seperti itu, dan ini sama dengan kita semua, dan seharusnya juga dimiliki prinsip ini oleh semua kaum muslimin gitu. Sehingga nantinya persatuan bisa terwujud gitu ya. Nah, kami insya Allah juga dalam rangka itu semua, makanya termasuk tadi pesan dari Imamul Muslimin juga mengarahkan ke situ. Ya baik. Mungkin ada terakhir dari kami, mohon untuk bisa memberikan ya semacam pesan gitu ya, atau kesan atau harapan lah ya Bu Dokter. Kami juga ingin barangkali Ibu ingin ya harapan untuk muslimat-muslimat baik yang ada di sini, mungkin juga peserta Zoom dan di beberapa daerah yang lain. Silakan Ibu. Iya. Sebenarnya harusnya saya yang nanya nih, mau belajar juga ini maksudnya ya. Kita saling memberi masukan Ibu. Iya, betul. Ini kalau saya share aja, ini sebenarnya buat ke diri saya sendiri juga ya. Ini saya kayak apa sebenarnya sih malu untuk sharing-sharing ini terus gitu di depan umum, itu sebenarnya malu. Cuman di situ saya sambil juga saya memotivasi diri saya sendiri juga untuk saya jangan jadi ujub lah dengan respon positif orang-orang itu ya, terus malah nanti akhirnya jadi sombong, malah terus nanti udah cuma di mulut doang, ternyata saya tidak melakukan yang saya omongkan itu ya. Itu yang saya nggak mau, saya rugi juga kalau sampai penilaiannya manusia itu lebih tinggi daripada Allah nilai saya. Itu
nggak Iya. mau ya. Iya, kita Mungkin semua orang- belajar Iya, tentang itu, betul, insya Allah. betul, betul. Nah, ini yang kalau buat saya ini saya share yang menjadi motivasi saya Iya, aja ya silakan. mungkin ya. Ya, alhamdulillah. Insya Allah kalau memang bisa buat saudara-saudara semua di sini gitu. Kalau bagi saya itu barang siapa yang menyusuri jalan mencari ilmu itu, kita akan dimudahkan untuk mencapai surga. Dan untuk para muslimah ini juga saya pernah baca itu kalau kita nggak bisa mencapai kesalihan kalau kita tidak disertai ilmu, karena iman itu sebenarnya belum berpakaian ya. Pakaiannya adalah takwa, perhiasannya adalah malu, dan buahnya itu ilmu gitu. Jadi kalau kita mengamalkan segala sesuatunya itu dengan ilmu, itu beda rasanya gitu. Tadi kayak kalau saya nggak tahu wudhu itu pentingnya begitu, mungkin saya wudhunya cepet-cepet gitu ya. Atau mungkin saya nggak sholatnya nggak tumaknina gitu. Itu karena mungkin saya nggak tahu ilmunya gitu. Masya Allah, waktu saya ngafalin bacaan sholat dan saya baca artinya itu, Masya Allah itu nggak ada doa sebaik-baiknya doa itu ya itulah itu apa sirotol mustaqim, idina sirotol mustaqim itu Masya Allah gitu, itu benar-benar mengubah mindset saya gitu. Dulu saya heran kenapa orang muslim sih udah dikasih tahu jalannya kok masih nanya terus ya idina sirotol mustaqim. Ternyata itu sebaik-baiknya doa ya, ketika kita merendahkan kenapa hati. diulang-ulang gitu ya. Iya. Iya kan kayaknya kok nggak denger ini jalannya gitu kan, tapi ternyata itulah kita, karena kita tempatnya lalai, lupa ya, jadi gampang menyimpang ya. Kita sedikit-sedikit berserah sama Allah, mengingat Allah bahwa tolong ya Allah kasih jalan yang lurus gitu. Mungkin kalau maksiat kita langsung menjauh gitu, tapi yang kecil-kecil kayak tadi penyakit hati seperti itu yang kita susah deteksinya itu. Dan amalan kita yang udah susah-susah kita kumpulin tuh, kalau sampai bocor tuh auzubillah min dzalik, ya jangan sampai gitu kan. Gitu. Dan sampai ini kayak saya ngomong gini nanti saya malah ditolak sama Allah itu kan. Jangan sampai gitu. Insya Allah itu, tidak. Iya, mudah-mudahan kita juga berdoa selalu kepada Allah. Jadi alhamdulillah Dr. Karissa bisa memberikan ya sharingnya kepada kita semua. Insya Allah juga menjadi motivasi buat kita semua, baik yang ada di tempat ini ataupun di tempat-tempat lain. Kita semua insya Allah sama-sama belajar, dan kita juga berharap kepada Allah agar ditetapkan atau istiqomahkan keimanan kita semua. Terima kasih, jazakillah khairan kepada Bu Dokter telah memberikan ilmu-ilmunya juga, sharing, motivasi kepada kita semua. Akhirnya kami sebagai pembawa acara, dalam artian sebagai moderator untuk Bu Karissa, kami undur diri. Nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh Amir Majlis. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Masya Allah, barakallahu fiik kepada Bu Dokter. Ini kisah yang sangat menginspirasi sekali ya Bu Dokter, Masya Allah. Jadi pengalaman Bu Dokter ini menjadikan kami ini sebagai introspeksi bagi kami semua, dan bagaimana ketauhidan kita atau kesungguhan kita menyelami kalam Allah. Semoga dari kisah tersebut kami dapat mengkokohkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan syukran wa jazakillah khair kepada Bu Dokter yang telah menyampaikan kisah inspiratifnya. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab ya, kepada kami persilahkan kepada para peserta offline maupun online, tetapi karena terbatasnya waktu kami hanya memberikan 3 peserta saja. Kesempatan kepada 3 peserta saja. 1 untuk peserta offline dan 2 untuk peserta online. Kepada peserta offline yang hadir di Pondok Pesantren Al-Fatah, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya,
ini MC, saya langsung aja ya, biasanya silakan memperkenalkan diri kan gitu ya sebelum bertanya. Nama saya Ibu Nafisah. Saya mengajar jadi guru di Madrasah Aliyah Al-Fatah di sini juga. Ini ada sesuatu yang memang saya sebelumnya saya sudah nonton video sampai full. Setiap ada YouTube-nya saya cari terus karena itu penting bagi saya ya. Sama gitu ya, pengalaman dokter dengan saya sama, cuman beda ya. Ibu dokter mualaf, saya Islam. Itu aja ya itunya. Yang menjadi pertanyaan saya sekarang, Ibu dokter kan sudah mantap ya, sudah setahun lah ya lebih kurang. Nah, perbedaan ketika umat Islam ya, apalagi pada saat ini, yang banyak sekali yang menghina, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, contohnya di media dan bahkan secara langsung. Nah, bagaimana tanggapan dari dokter itu sendiri? Apakah ada perbedaan sebelum jadi mu'alaf dan sesudah mu'alaf? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab. Terima kasih Boleh Bu langsung Nafisa dijawab, pertanyaannya. Ya. Daripada lupa jadi langsung aja ya. Iya. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Memang betul ketika saya masuk ke dalam Islam gitu ya. Sebenarnya saya itu ketika melihat ke Islam itu yang tadinya saya lihat dari permukaan gitu ya Bu, dari luarnya itu kayaknya nggak seindah waktu saya masuk, ternyata itu saya memang iya Bu. Jadi saya waktu itu ngelihatnya kok Islam, mohon maaf, kolot misalnya gitu kan, atau kadang ribut-ribut apalah, rame apa gitu, bahkan antar Islam sendiri gitu ya, itu gitu. Tapi ternyata terus ataupun kalau saya ini mulai ini teman-teman bertanya, dokter Islam apa gitu, saya bingung, saya jawabnya saya Islam gitu kan, saya nggak tahu saya apa, emang Islam ada berapa, jadi saya bilang, ditanya dokter Islam apa, dokter gurunya siapa itu kan, nah saya bilang saya Islam, saya bilang gitu. Dan panutan saya ya balik lagi ke Al-Quran, panutan saya kembali lagi ke Muhammad, Islam Indonesia. Ya, Insya Allah. Nah itu balik lagi ke Rasulullah. Saya lihat dakwanya Rasulullah itu selalu. Ini zamannya orang branding. Tidak bisa kita hanya sembunyi di belakang gedung ya, di sudut sana. Sudah. Nah, itu saya saya balik lagi ke dakwanya Rasulullah yang saya tahu, ya mungkin ini konteksnya itu saya ini sebagai masih ibu rumah tangga, masih sendiri, ada anak-anak yang harus saya tanggung. Untuk saya menjadi seorang yang radikal atau militan mungkin saya belum bisa ya. Mungkin kalau dari sisi itu, tapi saya pribadi adalah saya merasakan semakin kita mempelajari ilmu di dalam Islam tuh agama ilmu sekali ya. Itu saya lihat bahwa Islam tuh rahmatan lil alamin tuh sangat terasa, itu yang membuat Islam itu berbeda gitu. Saya merasakan itu dengan keyakinan bahwa ya inna dina indallahil Islam, nggak ada ya pokoknya agama yang paling benar dan sempurna itu Islam gitu. Jadi itu yang jadi pegangan saya lah sampai hari ini gitu. Insya Allah saya masih seperti itu Bu, kebetulan karena saya juga nggak bisa bergerak terlalu banyak karena kan memang ada anak-anak yang masih membutuhkan saya gitu. Kalau sampai mamanya ada apa-apa, anak saya sama siapa juga. Ini walaupun ya saya serahkan semua sama Allah ya, gitu. Cuman kita ukur juga kemampuannya gitu. Saya juga masih orang yang,
masih cetek sekali ilmunya, masih jauh sekali. Mungkin ada orang-orang yang bisa bagiannya di yang lain ya, berjuang di tempat yang lain gitu. Saya berjihadnya di ilmu ini saja dulu. Karena masih fokus untuk ke diri saya sendiri lah, untuk ilmu diri saya sendiri gitu. Belum untuk yang lain-lain, dan tadi saya serahkan semua hidayah itu pada Allah gitu. Apapun yang terjadi, mau kita gimana, kalau Allah tidak berkehendak ya nggak bisa. Tapi kalau Allah kehendaki, saya nggak ngira apa, tiba-tiba itu yang terjadi itu. Iya. Apa menjawab ya Bu Nafis? Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah sudah terjawab ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya ada satu pertanyaan nih Bu Dokter dari chat Zoom. Boleh saya bacakan Bu Dokter? Boleh, ya, nggak kelihatan. Salam, setelah hidayah yang Allah berikan sebagai yang baru dalam keluarga besar Islam, apa cita-cita dan harapan Ibu Dokter khususnya tentang perjuangan kemuliaan dalam Islam, tentang perjuangan kemuliaan dalam Islam yang satu, bersaudara Muslim yang satu dengan poros teladan utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Al-Fatah Batam. Jazakillah khair. Masya Allah, berat sekali ini pertanyaannya. Ya, soalnya saya belum memikirkan sampai itu, tapi ya saya cuma mikir saya, keluarga gitu ya. Nah, tapi memang ya ini mungkin cita-cita setiap kita ya, ketika kita ingin agama Islam itu bukan sekedar agama, tapi ketika kita bisa benar-benar mengamalkannya tadi sesuai Quran, sesuai hadisnya, nah itu Islam itu bisa jadi sebuah peradabannya. Kembali gitu, ketika kita bisa menjalankan Islam itu peradaban yang luar biasa yang saya rasa karena ajarannya itu kan juga Masya Allah penuh kebaikan, penuh kemuliaan gitu ya. Kalau sampai diterapkan itu Masya Allah pasti peradaban Islam akan bangkit ya di semua aspek kehidupan gitu. Itu yang cita-cita saya sih. Ya itu kalau bisa jadi seperti itu Masya Allah gitu. Dan Alhamdulillah kalau kita bisa terlibat di dalamnya gitu ya. Memang kan dikatakan sekecil apapun peranan kita itu dalam dakwah itu bernilai besar di mata Allah. Tapi mungkin mau sebesar apapun peran kita dalam dakwah di mata manusia itu masih tercela, pasti ada salahnya gitu. Jadi ya udah ikhlas aja, kita sabar, belajar dan niatkan selalu bukan untuk diri kita tapi niatkan karena Allah, untuk mencari ridho Allah. Udah itu aja, nggak ada niatan lain selain mencari ridho Allah. Masya Allah, jazakillah khair kepada Ibu Dokter. Ya, jadi satu pesannya tadi Ibu Dokter ya, niat karena Allah. Ini mungkin yang sering terlupa sama kita semua. Datang ke suatu majelis, apakah niat kita sudah benar nih karena Allah atau memang karena manusia. Nah itu satu peringatan yang dari Bu Dokter ini buat kita semua, Masya Allah. Seperti itu. Baik, mungkin kita cukupkan ya Bu Dokter ya, karena waktu sudah, iya. Oh, okay. Karena Bu Dokter ini insya Allah nanti setelah ini harus ini. Oh, ya boleh, boleh, nggak apa-apa. Oh boleh. Iya. Baik. Boleh. Ada lagi? Ustadz Wahyudi langsung. Baik. Pak Ustadz yang nanya. Terus, alhamdulillah, Dokter Kasisa, saya sangat terharu dengan cerita tadi karena saya pernah mengalami hal yang sama walaupun tidak sedahsyat dokter gitu ya. Saya tahun 86 itu istilahnya hijrah dari Islam yang umum sifatnya ya, yang semacam abangan lah gitu. Kan istilah banyak orang yang muslim tapi tidak tahu apa itu Islam. Nah, saya hal seperti itu. Tapi kemudian setelah Allah berikan hidayah dan kemudian saya sampai di sidang orang tua, kemudian diboikot jadwal saya ngisi kajian di beberapa tempat diboikot. Sampai oleh guru-guru saya juga tidak diberi salam saya tidak dijawab. Ya, jadi selama 1 tahun itu saya betul-betul dikucilkan. Makanya begitu Dokter Karisa tadi cerita, saya jadi sangat terharu karena mengalami hal yang sama. Walaupun mungkin sangat berbeda ya. Jadi saya hanya dari
dari Islam abangan pada Islam yang tertata, tertib, rapi, terpimpin gitu. Nah, sedangkan dokter dari alam non muslim kepada muslim. Ya, tapi asalnya bahwa ujian ini akan berlalu. Ya, saya pun mengalami yang sama kurang lebih 1 tahun. Saya dikucilkan begitu. Sampai saya mau sholat aja sama guru, bilang, "Yur, kamu memang sah sholat dengan saya?" Astagfirullah, kok begitu? Gitu. Ya kamu kan sudah beda dengan saya. Jadi nanti kamu nggak sah sholatnya kalau dengan saya gitu. Secara dianggap saya ini masuk kelompok yang mengkafirkan orang lain, gitu. Nah, tapi ternyata alhamdulillah seiring perjalanan waktu selama setahun itu akhirnya terbukalah semuanya. Saya waktu itu adakan ta'aruf, ya, kemudian diundanglah mereka semua yang jadi sumber-sumber fitnah itu supaya hadir dalam kajian kita, dan setelah itu cair gitu. Jadi saya pun, nama saya dijadwalkan kembali di masjid-masjid, ya, saya pun diberikan salam kembali, salam saya dijawab kembali, dan itu sudah 1 tahun kurang lebih. Nah, ini sebagai pelajaran mungkin Dokter Karisa pun mengalami hal yang sama, ya, dan insya Allah ujian itu akan berlalu. Tapi yang pasti ujian itu kalau kita berhasil menempuhnya, Allah akan naikkan derajatnya. Nah, kalau kita gagal, tentu itu yang kita akan merasakan rugi. Ya. Mudah-mudahan dengan ini Dokter Karisa diberikan kekuatan iman, istiqomah dalam kebenaran, dan semoga Allah terus tunjukkan pada kesempurnaan Islamnya, karena Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Nah, kalau sekarang dokter sudah sampai sini, tidak berarti puas dengan ini kan, terus bergerak, melangkah sampai akhirnya ditemukan, oh ternyata Islam yang secara utuh itu harus seperti ini, gitu. Insya Allah, mudah-mudahan saya hanya doakan, ya mudah-mudahan Allah berikan kekuatan istiqomah Dokter Karisa sampai mendapatkan pelaksanaan Islam yang sempurna. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, betul Pak Ustadz, itu saya, Masya Allah ya, kesempurnaan Islam itu Bu ya, saya lihat memang kalau semakin kita pelajari kok semakin kayak kita nggak tahu apa-apa ya Bu, karena banyak sekali, luas sekali ya. Benar kalau Quran surat Al-Kahfi itu dan di Luqman 27 itu juga disebutkan kalau andaikan pohon itu jadi pena dan lautan itu jadi tinta, itu udah habis, ditambahin 7 lautan lagi pun masih kurang nulis kalam Allah ya Pak Ustadz ya. Itu, dan itu yang saya rasakan betapa Islam itu syarat ya dengan ilmu seperti itu gitu, dan alhamdulillah semoga kita bisa kuat menghadapi ujian apapun. Tadi kayak Pak Ustadz bilang, raditu billahi robban wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyyan rasulan. Itu doa saya supaya apapun yang terjadi di depan, ya Allah biar saya ridho Allah yang Islam yang selalu jadi agama saya, Muhammad jadi Rasul saya. Itu yang saya doakan, betul gitu. Ya udah, kalau di dunia ini ya cuma setetes kan ya. Kalau nggak dapat setetes. Kalau dapat ya cuma dapat setetes gitu. Nggak ada yang perlu dibanggakan. Iya Mas. Ya, Masya Allah, jazakumullah khair. Masih ada satu kesempatan lagi, boleh Bu Dokter? Silakan. Silakan, alhamdulillah. Ada satu penanya lagi dari offline. Oke, baik. Kepada Ukhti Ica. Nah, sama namanya. Iya Bu Dokter, sama-sama Ica. Iya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Begini Bu Dokter, saya ingin tahu setelah kisah dokter itu banyak bermunculan gitu ya di kanal media sosial, ada pengalaman menarik nggak sih dari para netizen gitu? Boleh. Iya, biasanya suka seru. Iya, seru Ya. sih. Ya gitu aja Dokter. Iya. Jazakallah khair. Makasih.
pertanyaan menarik nih ya. Ya, seperti itulah, seperti diperkirakan gitu. Ya, setelah itu saya tuh sebenarnya medsos tuh itu sudah sejak saya tahu Islam dan susahnya sebagai bukan susah sih, justru Islam tuh menjaga wanita itu untuk dalam fitrah itu ya kita hati-hati juga gitu karena fitnahnya besar gitu. Jadi saya tahu medsos pun saya gunakan hanya untuk share gitu ilmu yang saya dapat, saya tulis di situ untuk di-save. Alhamdulillah kalau bisa bermanfaat buat yang baca gitu. Jadi dari yang follower saya mungkin cuma sedikit, teman-teman aja yang tahu, itu pun nggak semua teman tahu gitu karena nggak sesuai juga nama akunnya dengan nama akun saya gitu, nama asli saya gitu kan. Itu Masya Allah yang DM luar biasa. Iya, iya. Iya. Ada yang bilang apa? Siap mengimami sah. Ya itu gitu, terus siap ta'aruf lah segala macam ya. Itu bukan apa-apa sih maksudnya ya karena kadang saya bilang aduh mohon maaf bukan apa-apa masih belum siap ya, masih banyak yang harus dibenahi seperti itu. Kemudian dijawab lagi masih ya siap kita benahi bersama. Ini sharing-sharing aja lah ya gitu, bukan bermaksud membuka ayo atau apa gitu ya, ini buat ini aja ya. Alhamdulillah sih semakin banyak yang mendoakan, tapi saya senang tadi kayak ada curhatan tadi ya dari Malaysia, ternyata itu saya senang sekali gitu kalau ternyata bisa ada manfaat gitu ya. Terus kemudian apalagi yang lucu-lucu ya ada yang mungkin dikira saya orang berada punya gitu ya, mau pinjam uang kayak gitu. Itu ada juga gitu. Duh mohon maaf Pak gitu kan. Uang segitu saya nggak ada uang bebas segitu buat bisnis gitu. Kalau ada ya insya Allah saya kasih gitu ya. Memang uang segitu dan bebas ya, bukan saya untuk ada posnya apa gitu, itu saya nggak ada, saya bilang gitu, mohon maaf sekali ya, bilang gitu. Terus ya udah, paling kalau ada yang tentang yang ngajukan proposal apa ya, kalau itu saya cuma bisa ngasih sebisanya saya aja, seikhlas saya aja gitu, belum bisa itu. Saya terus terang gitu, saya ini sendiri dan masih anak 3 gitu kan, itu apa namanya uang ya segitu-gitu aja gitu. Alhamdulillah barokah, kita nggak lihat nilainya kan ya, yang penting barokahnya aja gitu. Kalau Allah percayakan lebih ya itu memang ada hak orang lain juga kan di situ gitu. Iya. Apalagi yang lucu-lucu ya. Udah sih kadang ya saya dinasihati, diingatkan itu Masya Allah saya seneng banget gitu. Kalau pujian itu kan ujian kebaikan ya Pak Ustadz ya, dipuji itu sebenarnya ujian juga gitu. Takutnya kita nanti malah nggak jadi baik ya, malah katanya malah membinasakan juga bisa. Tapi saya berterima kasih sekali ketika ada yang mengingatkan seperti itu saya seneng banget gitu. Kadang mereka, Bu Dokter ingat nanti kalau semakin tinggi nanti anginnya semakin kencang gitu. Terus dokter jangan sampai berubah ya, kayak gitu ada dokter. Iya banyak yang ingatkan seperti itu saya bersyukur banget gitu. Tapi ya memang kadang ada yang saya kan jarang sekali itu sebenarnya, medsos tuh bener-bener jarang sekali. Jadi ketika ada yang kok nggak dijawab-jawab, kok nggak di follow back gitu ya, itu saya mohon maaf, saya baru habis Zoom meeting, baru habis sholat, mohon maaf Bu, itu bukannya sholat harusnya di awal waktu. Iya betul, saya bilang harus sholat di awal waktu, tapi saya tadi nggak bisa tinggal lagi ngaudit atau apa gitu, kadang nggak bisa gitu kan, karena juga saya kan bukan bos ya, bisa berhenti sekarang gitu kan, gitu saya mau sholat gitu bisa, karena saya juga masih staff gitu kan, jadinya ya harus ikut gitu kan gitu ya. Iya gitu, tapi ya itu nasihat yang baik gitu ya, betul gitu. Terus kadang ada yang ngasih masukan, saya nulisnya kan malam Lailatul Qadar. Dokter mohon maaf kalau udah pakai Lailatul jangan pakai malam. Oh iya mohon maaf gitu. Ada dokter itu bukunya jangan yang nulis ada Rasulullah Muhammad SAW gitu kan, itu adabnya nggak boleh begitu. Oh iya mohon maaf saya punyanya ini bukunya, gimana dikasih juga itu juga kan, nggak beli di mana gitu kan gitu. Tapi ya alhamdulillah di situ saya malah banyak belajar gitu kan, kayak ya waktu itu setiap saya seperti ini tuh saya alhamdulillah belajar, kayak dibilang poligami itu salah ternyata kita pemakaian katanya ya, benar poligini, karena poligami itu poligini dan poliandri gitu kan, kita udah salah kaprah poligami. Oh iya betul juga, jadi saya malah banyak belajar sih gitu, di samping kalau lucu-lucu ya gimmick lah ya gitu ya gitu. Gitu
Iya, menjawab Mbak Ica. kalau mau saya bukain enggak ya? Bukan. Netizen memang ada-ada saja tingkahnya itu ya. Iya, alhamdulillah. Iya benar-benar. Masya Allah. Iya. Ya, alhamdulillah sudah terjawab ya, Teh Ica. Alhamdulillah. Baik. Karena kita sudah di batas waktu ya, Ummahat, jadi kita cukupkan untuk penanya pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Mungkin ada yang mau boleh tahu nih Bu Dokter, nama Instagram Bu Dokter ya? Oh jangan ya, nanti follow-nya banyak ya. Tapi alhamdulillah, usaha saya lihat nih sudah 2000 pengikut ya follow-nya, Masya Allah. Dan memang tulisan kisah-kisah, mungkin kita bisa juga mengambil hidayah dari postingan Bu Dokter ini. Gitu. Mungkin dari oh gitu, diumumin boleh. Iya, itu sengaja nggak saya private juga sih, karena gitu, iya, saya pikir saya kan nggak menampilkan wajah foto betul, gitu, enggak. Yang pribadi nggak ada, lebih ke catatan ilmu aja gitu. Benar, Itu Khadijah 1503 20 itu. Saya waktu itu nggak tahu harus ganti nama atau enggak gitu. Cuman waktu saat itu saya kok di hati kayak ada dengar nama Khadijah. Saat itu saya nggak tahu kalau beliau adalah istri pertama Nabi Muhammad gitu. Saya baru dengar Khadijah. Saya taunya kalau Aisyah saya pernah dengar gitu. Tapi kalau Khadijah saya waktu itu nggak tahu. Jadi waktu itu baru saya browsing dan Masya Allah ya keutamaannya. Ya Bunda luar biasa banget. Jadi itu doa saya semoga bisa menjadi seperti beliau. Amin. Iya itu aja. Itu 150320 itu mengingat hari saya kembali ke fitrah sebagai seorang muslim 15 Maret 2020. Baik, alhamdulillah ya. Jadi boleh di follow ya Instagramnya. Baik. Nah jadi ada status pula, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan seluruh alam. Nah ini di Instagramnya tertera di Instagramnya Bu Dokter Karissa, Masya Allah sekali. Baik, alhamdulillah. Kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu doa dari yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Wahyudi KS selaku Amir Majelis Dakwah Pusat. Kepada Ustadz Wahyudi KS kami persilahkan.